Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, adada khalqihi wa ridha nafsih, wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumil liqa'ih, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Shadaqallahul azim. Ayat 38. Wasyamsu tajri, matahari itu tajri, berjalan, limustaqarrillah, pada tempat yang ditentukan. Ada lintasan atau jalur yang dipakai untuk matahari itu berjalan. Jadi Allah memperjalankan matahari itu ada ketentuan, relnya ditentukan oleh Allah. Maka tidak akan bergeser karena sudah punya jalur yang ditentukan oleh Allah. Di planet-planet lain tidak akan bertabrakan karena perjalanan matahari itu sesuai jalur yang ditentukan oleh Allah di tempat edar. Dzalika taqdirul azizil alim. Semua itu berdasarkan takdir, ketentuan dan aturan al-aziz, zat yang maha perkasa, al-alim, maha mengetahui. Kemarin diartikan alim itu mengetahui, punya ilmu. Allah ketika merancang perjalanan matahari itu ditentukan relnya atas keputusan Allah al-aziz. Aziz itu maha perkasa, maha menang, tidak ada yang mampu untuk menaklukkan keputusan Allah. Ini nggak bisa dirunding. Kalau sudah menentukan A, ya A yang berjalan. Al-alim, maha mengetahui. Jadi semua yang dibikin itu berdasarkan ilmu, tidak ngawur. Maka begitu detail ketika mengatur perjalanan matahari. Ai tasiru ila mustaqarrin laha. Artinya matahari itu berjalan sesuai dengan ketentuan tempat yang ditentukan oleh Allah. Wakilah, ada yang mengartikan intihau sayriha, maka apa istilahnya itu, intiha, notok atau ending, akhir dari perjalanan matahari itu indang qidha'id dunya, nanti sesuai dengan habisnya dunia ini atau rusaknya dunia ini, wa qiyamis saati, dan pada saat terjadinya kiamat.
Jadi maknanya tajri li mustaqarril laha itu matahari berjalan terus sesuai dengan rotasi yang ditentukan oleh Allah, dan itu terus berlangsung secara otomatis, baru berhenti nanti kalau dunia ini sudah dikukut oleh Allah. Artinya matahari akan berhenti ketika datang hari kiamat. Sehingga disimpulkan balik, selama masih ada matahari ya berarti belum kiamat. Kan ini kapan kiamat? Kalau matahari masih terus muncul apa enggak? Kalau bisa diprediksi macam-macam. Ini hari-hari ini ada orang ngeramal. Ada hadis Nabi menceritakan nanti satu saat kalau terjadi bulan Ramadan, kemudian pertengahan Ramadan itu jatuh pada hari Jumat, akan terjadi peristiwa yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Makanya semua harus berusaha. Nanti kalau malam 15 Ramadan, kapan itu malam 15? Sekarang ini masih nggak ngitung karena ada corona yang boleh nggak ngitung dino. Kadang-kadang lupa hari itu dino apa? Karena orang kegiatannya terbatas. Ada ramalan. Makanya nanti kalau malam 15 itu malam Jumat, tunggu nanti menjelang subuh itu ada ledakan yang sangat dahsyat. Kalau terjadi itu jangan keluar rumah, berlindunglah di dalam rumah supaya selamat. Ada yang menyarankan pakai selimut. Nah, itu ramalan. Sehingga terus orang yang percaya ramalan itu bingung. Ono apa dina Jumat iki meneh. Nah, itu sabda Nabi. Ya, semua yang diceritakan Nabi terkait dengan tanda-tanda akhir zaman itu wajib kita yakini. Jadi yang diramal Rasul, kalau bahasanya diramal itu tidak etis. Rasulullah itu bukan tukang ramal. Maka ada yang ulama mengatakan jangan bilang ramalan Rasulullah. Itu bagian dari mukjizat. Keistimewaan Rasul bisa memprediksi nanti di akhir zaman terjadi begini, terjadi begitu. Itu mukjizat. Nah, memang ada hadis menjelaskan itu, tapi tidak harus diyakini bahwa dengan adanya virus corona, ada yang bilang COVID-19, COVID-19, ini jangan-jangan nanti ada peristiwa baru, berarti kiamat semakin dekat. Kalau semakin dekat, iya, kita ini sudah mengalami berbagai macam tanda-tanda. Nah, persoalannya kan kemudian apakah itu terjadi pada malam 15 nanti atau tahun berapa? Jadi ketika ada begitu itu nggak usah meden-medeni, ya sekedar diingatkan nanti gambaran-gambaran Rasul itu akan terjadi secara bertahap. Yang namanya malam Jumat tanggal 15 Ramadan itu sudah biasa. Ya sama dengan orang ngeramal. Nah, kalau terjadi hari raya bertepatan dengan hari Jumat 3 tahun berturut-turut, berarti itu sudah mendekati kiamat. Ya, kita ini kan sudah sering ngalamin hari raya pas hari Jumat. Ternyata ini ya udah kiamat-kiamat. Jadi nggak usah diramal begitu. Hati-hati gitu saja. Kalau tahu tanda-tanda semakin banyak yang diprediksi Rasulullah itu semakin bermunculan, ya kita antisipasi.
kesempatan hidup ini dipakai ibadah yang baik, yo beda ini terus kiamat teman, akhirnya kan sudah punya persiapan. Ini kasih tahu kiamat, yo alhamdulillah. Itu saja, nggak usah terlalu serius. Nanti ada yang mengartikan wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Itu matahari berjalan terus, nanti berhenti kalau dunia ini sudah puput. Dunia ini sudah dibungkus oleh Allah. Kan ada istilah di dalam Al-Quran itu, bumi akan dilipat. Nah, istilahnya anak-anak sekarang itu dibungkus. Cocok bungkus saya. Digulung. Nanti bumi akan digulung oleh Allah, termasuk langitnya. Nah, itu baru matahari akan berhenti. Artinya mustaqarrin laha itu edar, masa edarnya itu ditentukan oleh Allah. Waktunya nanti selesai kalau hari kiamat. Wakilah, tapi ada yang mengartikan sayruha, perjalanan matahari itu hatta tantahiyah, sampai notok selesai, ila ab'adi manaziliha, pada tempat edar yang paling jauh. Tsumma tarji'u, kemudian nanti kembali lagi. Fadzalika mustaqarrun laha, itulah yang dimaksud dengan mustaqarril laha. Kenapa begitu? Li'annaha la tatajawazuhu, karena matahari itu tidak akan melenceng melebihi batas rel yang ditentukan oleh Allah. Nanti ada relnya. Nanti yang keseharian kita lihat itu yang jelas pagi muncul, sore nanti hilang, pagi muncul lagi. Itu artinya tidak pernah melewati batas rel yang ditentukan oleh Allah, dan itu terus begitu. Dari pagi muncul di timur, nanti barat notok tenggelam, putar lagi. Ya, ada yang memahami mustaqarron itu ya begitu itu. Memahami Al-Quran itu banyak versi. Para mufasir itu bisa berbeda-beda pendapat. Nah, ketika ada perbedaan pendapat itu, ya biasa, itu pikiran orang. Tidak usah dipermasalahkan. Jadi kita mendengar ceramah misalnya, ada seorang kiai menjelaskan begini. Kiai lainnya berbeda. Itu tidak usah dikontroversikan. Jari yai kok ngene. Jari kok ngene. Sing ndi sing bener? Ya padha bener ya. Kadang-kadang enggak usah dibenturkan karena itu adalah penafsiran. Kita sering membuat kontroversi karena ada pendapat ulama yang berbeda. Terus akhirnya enggak ngerti terus menghukumi. Nganggap sing iku bener, sing iku salah. Padahal kita itu orang bodoh, ya gak ngerti. Uang itu kalau komentar menilai kan gampang. Sing bener iki, sing salah iku. Tapi gak ngerti ilmunya. Nah, ini masalah tempat edarnya matahari saja. Ulama berbeda-beda pendapat. Wakilah ada lagi yang mengatakan mustaqarruha, yang dimaksud tempat edarnya matahari itu adalah nihayatul tifaiha fis sama bisaifi wa nihayatu hubutiha fis syita. Itu adalah yang dimaksud mustaqar itu perubahan tingkat ketinggian matahari itu ketika musim kemarau dan musim hujan. Kadang-kadang terus kita merasa kalau musim rendeng rasanya dingin. Itu ada yang mengartikan karena ada perubahan tingkat ketinggian dan kerendahan matahari itu berbeda antara musim kemarau dengan musim hujan atau rendeng. Hatta tantahiyya ila mustaqarriha, sampai nanti notok pada batas yang ditentukan oleh Allah.
Ya bagaimanapun naik turun itu tidak akan keluar dari garis edar yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa'lam dan ketahuilah anna lisyamsi salasami'atin wasittina manzilah. Ada yang menyimpulkan ketahui bahwa matahari itu punya manzil. Manzil itu kalau makna aslinya rumah. Jadi punya tempat khusus ya, jumlahnya itu salasami'atin wasittina manzilah. Ada 360 rumah, 360 jalur edar. Mi'atun wasamani nafisita, 180 tempat edar ketika musim rendeng atau musim, kalau di sini ya musim hujan. Wa mi'atun wasamani nafisoif, dan ada 180 tempat edar ketika musim kemarau. Itu namanya manzil. Jadi ada pos-pos yang harus dilalui matahari itu sepanjang tahun itu selama 360 hari. Nah ini mungkin juga kesimpulan kenapa kita anggap 1 tahun itu 360 hari secara rata-rata, itu karena manzilnya matahari itu ada 360. Sehingga pagi muncul, sore tenggelam, nanti muncul lagi. Itu kelihatannya di tempat yang sama. Tetapi kalau diteliti detail, ada yang menyimpulkan itu ada garis jalur yang harus dilalui, sehingga matahari itu bisa kadang-kadang bergeser. Kelihatannya kan sama saja. Tapi kita baru sadar kalau ada manzil-manzil itu ketika kita bandingkan. Sekarang ini matahari posisi agak lebih ke utara. 2 bulan yang lalu kira-kira itu posisinya agak ke selatan. Saya itu baru sadar ketika ya gara-gara di depan rumah itu kan sekarang ada payonan teras. Terus mobil itu biasanya posisinya ya sudah begitu itu. Kok tahu-tahu iki moro kepanasan. Kita tidak sadar. Biasa ini kapnya tidak pernah kepanasan kok kepanasan. Oh berarti mataharinya ini agak ke selatan. Akhirnya terus nyentrong ke utara. Saat ini belakang bokongnya mobil itu yang kena sinar. Saya baru sadar, oh masya Allah. Berarti ini wasyamsu tajri limustaqarrilaha, yang oleh sebagian ulama diartikan bahwa matahari itu punya manzil, pos-pos. Nah, sekarang kan banyak pos untuk checkpoint. Matahari itu harus melalui checkpoint itu selama 360 hari. Nanti kalau sudah bergeser lagi, nanti tidak tahu bulan apa gitu mesti akan posisinya berada di bagian selatan. Tapi kita kalau tidak ngaji begini kan tidak memperhatikan. Oh ternyata yang begitu-begitu itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Cuma kita ini wis kata pek ngereken. Yang penting pokoknya bendina sering ngesek muncul ya. Begitu. Kullu yaumin tatlu min manzilin hatta tantahi ila manazilis shayyid. Jadi ketika musim rendeng atau musim hujan itu terus sampai nanti notok baru pindah ketika musim kemarau. Wa ba'dahu tadkhulu ila manazilis syita. Jadi mesti bergantian. Hadza tamamu manazilis syamsi. Inilah ya, peredaran matahari yang begitu sempurna. Kama qala Allah Ta'ala,
Sebagaimana Allah berfirman, Allah itu Rabbul Masyariqi wal Magharib. Allah itu yang mengatur tempat munculnya matahari, wal magharibi, dan tempat terbenamnya matahari. Jadi masyrik, maghrib itu, masyrik itu makna asalnya tempat munculnya matahari, tempat bersinarnya matahari. Wal maghrib, orang Jawa mengartikan nggon surupe srengenge. Nah, akhirnya di Indonesia itu masyrik maghrib diterjemah wetan sampai kulon. Masyrik itu maknanya adalah timur, maghrib itu barat. Nah, kenapa? Ya karena masyrik itu kebetulan munculnya matahari di Indonesia itu arahnya di arah timur, sehingga kita sudah tidak mengartikan lagi masyrik itu tempat munculnya matahari. Oke, dianggap wetan. Nah, arek saiki yo akeh sing gak ngerti wetan kulon. Nggak ngerti anak-anak sekarang itu. Ini kulon niku ndi? Wetan di lor di karo. Nek dituting sana loh, itu nanti pakai kiri kanan. Sebelah kirimu itu loh wetan. Enggak gitu enggak paham. Timur. Ya. Jadi makna aslinya itu masyrik itu adalah tempat muncul matahari. Nah, karena di negeri kita ini munculnya di arah timur, terus orang menerjemah masyrik itu maknanya timur, maghrib itu barat. Nah, srengenge muncul nok wetan, untuk surupe nok kulon, sehingga dipakai standar wetan kulon. Itu karena arah mata angin, tapi yang sebenarnya itu karena munculnya matahari. Wadhalika salasu mi'atin wa sittuna masyriqan wa maghriban. Maka ada hitungan muncul dan tenggelamnya itu selama 360. Akhirnya dipakai pedoman 1 tahun itu 360 hari. Sesuai dengan hitungan muncul dan tenggelamnya matahari. Kullal masyariqi wal magharib. Matahari terus beredar di tempat muncul dan tenggelamnya itu ila qiyamis saati, sampai nanti hari kiamat. Wa yakunu kullu dauriha bi taqdiril azizil alim, dan terjadinya peredaran itu atas kehendak dan pengaturan Allah yang Maha Aziz, Maha Perkasa, Al-Alim, yang Maha Tahu. Li'anna Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Karena Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ai la yu'jizuhu ijadu syai'in. Tidak akan terjadi ketidakmampuan atau lemah untuk mewujudkan sesuatu itu. Syai' itu sesuatu, bahasa sesuatu itu orang dulu itu selalu mengartikan syai'un itu sesuatu, kullu syai'in atau swiji-wiji. Terus lama tenggelam bahasa sesuatu itu. Baru populer lagi ketika muncul penyanyi namanya Syahrini, titik-titik ngomong sesuatu. Itu di dalam Al-Quran itu banyak kalimat syai'un, sesuatu. Nah, artis yang memunculkan akhirnya terus populer lagi. Padahal kiai-kiai dulu sering mengatakan sesuatu, tapi nggak pernah populer. Itu gara-gara penyanyi, artis yang ngomong akhirnya terus PKP ngomong sesuatu. Memang artis itu pengaruhnya banyak. Kelambi ngono wae, sing gawe apa jenenge Luna Maya umpamanya. Ya kok jadi model. Sekarang muncul di apa itu perdagangan online Shopee. Ada mau kena Syahrini menjelang hari raya.
Ibu-ibu biasa tertarik. Masih tarupane gak koyo sehari ini. Yang penting pokoknya gawe mbokna sehari ini. Itu pengaruhnya bahasa. Li'annahu alimun bimasalihi ibadihi, dan Allah juga Maha tahu tentang kemaslahatan atau apa kemaslahatan itu? Ya kebaikan hambanya. Bahasa Arab itu sudah banyak yang diadopsi jadi bahasa Indonesia. Jadi mengartikan maslahah ya kemaslahatan. Bali ajli dzalika ja'alallahu ta'ala li syamsi mustaqarran. Karena itu Allah membuat tempat edarnya matahari hatta tatimma masalihu ibadihi, sehingga kemaslahatan hambanya menjadi semakin sempurna. Di adanya tempat beredar matahari itu nanti dampak positifnya itu untuk kepentingan manusia. Sampai ada musim kemarau, musim hujan, itu ada manfaatnya. Makanya orang itu kalau ada perubahan di daerah kutub ya, itu ya nanti tidak setiap hari, tapi ya ada manfaatnya. Kutub itu rata-rata kan tidak banyak dihuni oleh manusia, yang banyak itu binatang, karena tempatnya salju yang sangat dingin, kemudian kadang-kadang lautnya juga berupa es, yang bisa bertahan hidup ya orang-orang terbatas. Allah bikin alam ini sudah disesuaikan. Kayak apa itu yang hidup di pegunungan es itu kan bangsane apa panda, terus apa binatang-binatang yang memang kondisi fisiknya sudah dibikin oleh Allah tahan. Orang Indonesia dikasih keseimbangan, ya kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, itu disesuaikan dengan badan. Orang-orang di Eropa sana kadang lebih kuat menahan dingin, lemaknya banyak, makanannya daging-dagingan. Kene mangan kangkung ambek bayam terus dikai salju ya mengkeret. Iya, saya itu pernah ngalami nggak berdaya, padahal hanya 7 derajat waktu di Spanyol. Pas ke Madrid itu cuacanya sampai 7 derajat, tidak sampai minus. Itu rangkepan jaket sampai telur, itu kaduan, kupingnya harus dibungkus. Nah itu nggak bisa bayangkan jika urip nak negara ngono. Nah orang-orang yang lahir di sana sejak kecil ya sudah disesuaikan oleh Allah. Struktur tubuh, panganannya, segala macam kondisi alamnya sudah biasa. Yang tidak ya adaptasi dulu. Itu artinya bahwa kelihatannya sepele. Matahari beredar, ada tempat jalur beredarnya, itu ternyata dalam Al-Quran semua itu manfaat untuk kepentingan manusia. Wa qala ba'duhum, sebagian ada yang berpendapat. Jadi banyak pendapat-pendapat itu tentang Al-Quran. Maka Al-Quran itu kan digali sampai kapanpun itu bermunculan teori baru. Ya tergantung kita mau neliti, mau nalar, mau angen-angen apa enggak ya tergantung kita. Jadi ada yang mengatakan mustaqarrun laha itu bawah matahari itu yakunu fil qiyamati, yang dikatakan mustaqor. Mustaqor itu asalnya tempat beredar. Itu terjadi fil qiyamati, nanti hari kiamat. Yang perjalanan sekarang ini ya itu dianggap biasa saja, hukum alam yang seperti yang lain. Manusia tidur terus nanti bekerja, tidur lagi, bekerja lagi. Itu ada yang mengatakan
matahari itu begitu biasa. Tapi yang dikatakan mustaqor itu nanti yaumil qiyamah. Li'annahu hina taqumul qiyamati. Karena pada hari kiamat nanti ya, tabaqas syamsu fi makanin. Matahari akan berhenti pada posisi tertentu, wa yadhabu nuruha. Kemudian sinarnya akan sirna. Fatabaqa bila nurin, maka kemudian matahari nanti ya hanya bunderan tanpa ada cahaya. Kama ruwiya an Abi Dzarrin radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Beliau mengatakan annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda yauman suatu hari. Sabdanya begini, hina gharabati syamsu. Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, nanti kalau matahari itu sudah tenggelam, atadri, apakah kamu tahu aina tadhhabu syamsu? Kemana sebenarnya matahari itu pergi? Hai Rasulullah, badai Abu Dzar, kalau matahari kalau sudah tenggelam kemana perginya matahari? Nanti muncul lagi. Qultu, kata Abu Dzar, kemudian saya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak tahu ya Rasul, yang tahu ya jenengan dengan Allah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, innaha taghrubu wa tadhhabu tahtal arsy. Matahari itu kalau tenggelam dia pergi ke bawah arasnya Allah. Di bawah aras. Nah, ini ceritanya Abu Dzar. Jadi tenggelam itu laporan kepada Allah. Di bawah arasnya Allah, fatasta'dzinu. Kemudian dia minta izin antas sudah lillahi ta'ala, untuk sekedar lapor bersujud kepada Allah bahwa dia sudah melaksanakan tugas. Ada hadis yang begitu. Pagi muncul melaksanakan perintah Allah, nanti selesai malam ganti tugasnya rembulan, dia lapor kepada Allah. Ya Allah, saya sudah laksanakan tugas. Itu sujud kata Nabi. Baya'dhanulaha. Kemudian Allah mengizinkan tsumma yasta'dinu alla tatlu'a ila dunya. Nah, nanti satu saat apa itu matahari ini setelah lapor kepada Allah diizinkan, kemudian tsumma tasta'dinu, izin kepada Allah alla tatlu'a ila dunya, untuk tidak muncul lagi ke dunia, lima ro'at minal ma'asi wal munkarat. Karena matahari melihat semakin lama di bumi itu semakin banyak kemaksiatan dan kemungkaran. Makanya nyanyinya Ebit GAD itu, kalau ada peristiwa kemudian dia bilang mungkin alam sudah bosan, termasuk matahari. Delok tingkah pola menungso semakin lama semakin tidak taat kepada Allah. Itu kata Nabi, setiap hari matahari laporan pada Allah, minta izin, wis leren gak usah muncul lagi. Mereka sumpah lihat tingkah laku manusia. Wala yu'dzanulaha, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Bal yuqalu, bahkan dijawab, yuqalu laha, dijawab oleh Allah, irji'i, kembalilah kamu min haitsu tatlu'i, di tempat yang biasa kamu muncul. Fatatlu'u min masyriqiha, kemudian matahari tetap muncul dari tempat munculnya. Fadzalika qauluhu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Penafsirannya bermacam-macam. Orang-orang yang makrifat kepada Allah itu kadang-kadang bisa merasakan. Kita yang jangankan makrifat, kadang-kadang tak kenal sama sekali dengan Allah, yang nganggap matahari beredar itu biasa, hukum alam.
Tapi kata Rasulullah, matahari jangan dikira dia beredar tiap hari itu melaksanakan perintah Allah. Dan semua alam semesta itu yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit bumi semuanya sujud bertasbih kepada Allah, termasuk matahari. Habis melaksanakan tugas ya laporan, terus minta izin, ya Allah, menungso tambah suwe tambah gak karu-karuan. Saya ini jengkel, gak tak sinari itu ya apa? Tak sinari itu kadang-kadang. Itu bahasanya itu begitu. Akhirnya diperintah oleh Allah, gak usah durung wayahe, bali ya kembali. Wa ala hadzat thariq asy-syamsu tatlu'u wa taghrubu. Karena dengan demikian itu maka matahari tetap beredar, muncul dari timur, nanti tenggelam lagi di barat. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Fa amma idza kana waqtul qiyamah qariban. Tetapi nanti jika kiamat sudah sangat dekat, wa zaharul fisku, kemudian banyak orang-orang fasik. Fasik itu artinya kemaksiatan merajalela. Wal fujur, orang-orang yang fujur, bahasa Jawanya dulu diartikan lacut. Lacut itu keterlaluan. Makanya istilah para PSK itu di dalam beberapa hadis Nabi disebut al-fajir, orang yang kelewat batas. Wa kasuratil ma'asi, dan ketika nanti sudah banyak orang maksiat, wa dzunub, dan dosa-dosa alal ardi, di atas bumi, wa rafa'al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, sudah tidak ada lagi orang yang amar ma'ruf nahi munkar, wa da'ufat ahkamu syariati, hukum-hukum syariat semakin lemah, wa fi dzalika zaman, maka pada saat itulah tasjudu syamsu tahtal arsy, matahari betul-betul sujud di bawah aras miqdara lailin, beberapa hari. Fala yu'dzanu laha an tatlu'a wal qamaru kadzalika. Jadi nanti matahari itu begitu sujud memang sudah keterlaluan dunia ini, minta izin Allah beberapa malam, sehingga nanti akhir zaman akan terjadi peristiwa matahari tidak akan muncul beberapa hari karena sedang sujud, minta dispensasi kepada Allah. Wis balenger ndongok wong donya akhirnya terus ndak mau balik. Jadi itu gambaran Rasulullah, para mufasir ketika mengartikan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Kita setiap hari yasinan baca itu ya, kalau nggak ngerti ya biasa saja. Tapi nanti kalau ngerti itu membaca sambil sesekali ya baca bareng-bareng cepat, tapi sekali tempo perlu direnungkan. Dan itu manfaatnya besar. Tadabbur itu bisa membuat hati kita ini mendapatkan pencerahan. Dan orang baca Al-Quran dengan ditadabburi, dipikirkan maknanya, itu pahalanya jauh lebih besar daripada bolak-balik khatam. Ya sesekali khataman tidak apa-apa. Nanti pelan-pelan. Saya Ramadan ini niat ngaji sak surat saja, tapi mari kita pahami. Kata Rasulullah, orang membaca Al-Quran dengan lancar, bolak-balik khatam, dapatnya banyak. Itu sama dengan orang sedekah bidirham. Sedekah dengan uang perak, zaman dulu uang perak. Ada perak, ada emas. Tapi orang yang membaca Al-Quran dengan tartil wa tadabbur, dipahami maknanya, itu sama dengan orang sedekah intan permata. Jadi ketoke timbangane titik. Wong maca Quran khatam 1 bulan ping 10. Akeh hitungane. Ambek maca Yasin tok sak wulan durung karuan khatam. Karena dihami itu nanti ketika ditimbang
yang baca dengan khatam bolak-balik itu timbangannya apa? Karena jumlahnya banyak. Tapi bareng dinilai ya mbak malaikat. Oh iki sing akeh iki regane mek 100.000. Mergo iki ya barang-barang. Tapi sing titik iki nek sak miligram, tapi iki intan permata. Nilainya lebih banyak. Jadi bandingannya seperti itu kata Rasulullah. Makanya tadabburul Quran itu sangat penting. Ya, caranya ya ngaji begini dimaknani tinggal titik. Akhirnya nanti matahari itu diizinkan oleh Allah untuk tidak muncul. Wal qamaru kadzalika yaji'u ila makani syamsi. Kemudian matahari ikut nimbrung. Datang ngikuti rembulan ya, ngikuti matahari. Fayam kusani fi makanin wahidin. Kemudian berada di satu tempat. Miqdar salasal layalin, kira-kira selama 3 malam. Jadi nanti akan ada, kalau sudah akhir zaman betul itu matahari rembulan tidak akan muncul selama 3 hari. Fatulutil kalailah, maka di masa 3 hari itu layak rifuhu illal mutahajjidun, tidak ada yang tahu kecuali orang yang ahli tahajud. Jadi ketika matahari tidak muncul, itu yang biasa turu ngorok ya karo kenaan turu. Orang-orang yang biasa tahajud, misalnya jam 3 bangun, kira-kira dapat sekian rakaat, biasa wis adzan subuh. Nanti itu orang-orang yang tahajud tahu lebih dulu. Fa idza ayqadu, pada saat mereka bangun min naumihim, dari tidurnya, qamu ila adail ibadah, dia akan melakukan ibadah seperti biasanya, wa ta'at wa dzikri wal aurat, baca zikir, baca wiridan, wa adu wa dhaifa ibadatihim, dia melaksanakan semua ibadah yang biasa dilakukan kullailatin, setiap malam. Tapi falam yatlu'il fajru, ternyata fajar tidak muncul-muncul. Wa nadzaru ilan nujum, jadi merasa iki wiridan wis mari kok. Gak ono adzan, gak ono apa. Ya, kalau sekarang gak ono adzan, mungkin sing adzan kerinan. Ya. Tapi nanti satu saat itu orang yang biasa tahajud wiridan wis mari sembarang kali sik peteng ae. Akhirnya kemudian wa nadzaru ilan nujum, dia keluar dari rumahnya melihat ke bintang-bintang wal kawakib. Wa hiya ala khaliha. Tapi ternyata ada bintang-bintang masih bertahan seperti biasanya. Wa khafu min hadhil alamah, dia baru merasa khawatir bahwa ini adalah alamatnya kiamat. Wa aikanu anna hadhihi min alamatil kiamah, dia meyakini ini mesti akan terjadi kiamat. Ya, orang yang ahli tahajud nanti tahu duluan. Ketika matahari tidak muncul itu dia yang lebih tahu. Karena biasanya wiridan ngaji sekian juz atau baca zikir sekian ratus, ini biasanya wis subuh. Kok ketoke sik peteng bertahan, ditunggu beberapa jam gak muncul-muncul, dia baru sadar ini mesti hari kiamat. Fa akhbara ba'duhum ba'dun, kemudian dia akan ceritakan kepada keluarganya, kepada orang lain. Akhirnya fajtama'u fil masajid, orang-orang pada kumpul karena ada berita bahwa matahari sudah tidak akan muncul. Rame-rame ke masjid. Yatadarrauna ila Allah. Banyak orang ngumpul di masjid. Saya berguna min khasyat. Akhirnya banyak orang menangis
Ya, tapi sudah terlambat. Di semua orang ketika diberitahu orang-orang yang ahli tahajud, mereka baru sadar. Yang tidak pernah ke masjid berbondong-bondong ke masjid minta ampun kepada Allah. Wa min tilka ta'ifah yujadu fi kulli bilad. Dan golongan orang-orang yang tahu tentang tidak munculnya matahari itu nanti di setiap negara akan ada. Karena di dunia ini insya Allah di setiap negara ada orang-orang yang ahli tahajud. Walakinnahum qalilun, tetapi yang melakukan begitu itu hanya sedikit. Yang sadar kemudian tobat, pada pergi ke masjid, baca istighfar, minta ampun kepada Allah, menangisi nasibnya. Wa bainan nasi zalilun fakirun. Kemudian manusia pada hari itu sudah merasa hina, merasa fakir. La tibaru lahum bainal agniya. Tidak ada perbedaan di antara mereka bainal agniya wal fuqara, antara yang kaya dan yang miskin. Nah, falamma tamma miqdaru salat, ketika sempurna kira-kira salasi layalin, 3 malam, amarallahu ta'ala asyamsa, Allah kemudian perintahkan kepada matahari an arji'i ilal maghribi, untuk kembali di tempat biasanya tenggelam. Falamma tala'atis syamsu minal maghrib, kemudian ketika matahari itu muncul di barat, di tempat biasanya tenggelam, alimah atau ulima annal qiyamata qad qarubat, maka diketahui bahwa saat itu memang sudah dekat akan terjadi kiamat. Faya bikiyani wa yatadarra'ani, matahari dan rembulan itu menangis kepada Allah. Wa min bukaihima, karena menangisnya matahari dan rembulan, ya bagi ahlus sama'i wal ardi, semua ahli langit dan ahli bumi ikut menangis. Malaikat, jin, manusia, binatang-binatang, semuanya menangis karena dunia sudah dikubur oleh Allah. Mungkin demikian. Wallahu a'lam. Monggo benar. Apakah betul kalau hari kiamat itu matahari disekatkan dengan bumi, artinya itu rendah? Yeah. Itu adalah riwayat dari Rasulullah. Ya, bisa saja karena mustaqor, tempat beredarnya matahari. Itu nanti kalau sudah ketika matahari itu ya sudah nggak senang dengan kehidupan dunia, terus minta lewat jalur lain. Sehingga nanti salah satunya yang pertama itu tidak diizinkan Allah untuk keluar dulu selama 3 hari itu. Dan itu yang sadar hanya orang-orang yang biasa sholat malam. Yang tidak biasa ya, kalau tidak muncul-muncul mataharinya, ya kena turu ya tambah enak-enak, tambah kemulan, bisa enak kalau nak lawan. Tapi orang yang biasa ahli tahajud, ahli ibadah, itu merasa kaget. Kemudian terjadinya matahari diturunkan sampai batas radius rendah, itu nanti kalau sudah semua umat ini dikumpulkan di yaumul mahsyar, di waktu dikumpulkan antri menunggu keputusan Allah, itu matahari semakin dekat, panasnya luar biasa, sehingga kata Rasulullah nanti banyak orang butuh payung, butuh dilun, iup-iupan bahasa Jawanya. Dan ada gambaran Rasul
Ada orang-orang kelompok yang spesial, 7 kelompok yang nanti pada saat matahari merendah di dalam radius yang sangat dekat, ada orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Ada 7 orang. Antara lain yang bisa kita lakukan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya itu selalu memikirkan atau bergantung kepada masjid. Artinya pikirannya itu selalu di masjid. Habis sholat itu terus nunggu. Ya yang seperti yang kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan. Habis subuh ini aktivitas, nanti waktu zuhur hati kita ini bergantung ke masjid, ke mushola. Iki wis wayahe sholat rek. Sehingga mesti nunggu. Itu namanya mu'allaqun bil masajid. Wis wayahe terus umpamane Pak Man durung azan. Kok gak azan-azan ya? Itu namanya mu'allaq. Artinya ada keterkaitan dengan urusan ibadah. Ada lagi misalnya orang yang sedekah, digambarkan Rasul, tasaddaqat yaminuhu wala ta'rifu shimaluhu. Sedekah tangan kanannya ngasihkan, tangan kiri tidak tahu. Gambaran betapa rahasianya, sehingga kalau sedekah itu tidak pernah dipikir. Tidak ada yang tahu. Pokoknya hati ini, jadi itu termasuk orang yang mendapatkan dhillun yaumal qiyamah. Ada 7, nanti penjelasannya di kesempatan lain. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita ini semakin ngadepi zaman macam-macam, ya semoga Allah menjaga iman kita dan kita diberikan kemampuan untuk bisa istiqomah beribadah. Allahu a'lam bishawab. Masalah COVID-19 ini kan himbauan daripada MUI supaya jangan keluar rumah. Nah, himbauan daripada protokol yang itu kan menurut kesehatan itu boleh beribadah tapi jaga jarak dan pakai masker. Itu kan berlawan. Maka itu kan harus mendekatkan diri pada Allah. Waktu kita diberi misalnya hujan seperti sekarang ini. Iya. Itu bagaimana perangan dulu ulama Oke. Ini kan persoalan takaran keimanan seseorang. Jadi sebenarnya bukan COVID-19 saja ujiannya orang. Apalagi kalau bicara soal kematian. Lah di Kempot itu musim corona ya gak mati karena corona, karena jantung. Allah bikin kematian orang itu jalannya berbeda-beda. Ketika ada ujian, musibah, bala, itu sebenarnya dalam banyak ayat itu kan Allah ingin mengukur, menakar ya, kualitas keimanan seseorang. Sehingga tempo hari saya katakan orang-orang yang sudah spesial, begitu yakinnya kepada Allah, tidak akan terpengaruh dengan situasi kehidupan alam ini. Biasa saja. Sehingga memahami apapun yang terjadi itu dibutuhkan kecerdasan berpikir. Ada hadis yang jelas Rasul katakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah man dana nafsahu. Siapa yang bisa memahami dirinya. Ada yang mengartikan siapa yang bisa mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian berusaha melakukan amal untuk persiapan setelah mati. Nah, kalau saya logikanya begini. Ikhtiar tetap harus dilakukan. Ada perintah majelis ulama, ada perintah dari lembaga-lembaga kesehatan. Itu namanya manusia. Kita ini belum sakti karena jauh dari Allah. Kalau sudah dekat itu sakti. Ono corona ya corona yang lari. Kita ini belum sakti, belum dekat dengan Allah. Tetap harus ikhtiar. Gak mangan ya luwe ya tetap mangan.
sakit gak ngombe obat ya gak waras. Berarti makom kita itu masih begitu. Tetap dijalani. Tapi juga harus diimbangi. Jangan-jangan wis njogo awak, wis gawe masker, gawe macam-macam, ternyata masih ketabrak corona. Ujung-ujungnya akan mati. Makanya saya mendengarkan komentarnya orang-orang pekerja harian, ya Gojek, ya orang-orang jualan di pasar-pasar kerem yang segala macam. Ketika diwawancarai kan sederhana, gak oleh nyambut gawe terus mangan apa Pak? Lah aku gak mangan mati, kena corona ya mati. Jadi timbangannya podo mati nih ya enak mati kuarep kan timbangannya mati keluwen. Itu kan logika yang sebenarnya ya gak iso dibantah. Lek gak nyambut gawe gak mangan ya keluwen kok terus mati. Sama-sama menghadapi resiko. Sehingga Rasul mengatakan al-qayyisu, orang yang cerdas itu ya orang yang biasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Apa mana corona? Oh, jangan-jangan gara-gara corona mau cepat mati terus gak duwe persiapan. Ya tetap ikhtiar. Makanya ya jenenge wong kadang was-was loh istilahnya. Tapi diyakini saja insyaallah, tetap ikhtiar. Ya, kurang yakin ya jamaah ya jarake di rada arangno. Bismillah. Kok yang gawe masker kabeh ya ndak apa-apa. Jadi sudah ikhtiar tapi ibadah yang biasa kita lakukan jalan. Ada yang saklek ya. Wis pokoke gak oleh. Biyen Kanjeng Nabi yang ya, Kanjeng Nabi itu juga lihat situasi. Ya, itu kan yang di hasil keputusan Sayyidina Umar waktu ke Syria atau Syam. Abu Ubaidah ibnul Jarrah menjadi gubernurnya Syria, gubernur Syam. Ada kunjungan Umar ibnul Khattab, sudah begitu mau masuk pintu gerbang, oleh penjaga perbatasan diberitahu, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin. Jadi sebutannya dulu Amirul Mukminin. Ini saya beritahukan bahwa di wilayah Syam itu sekarang terjadi taun, wabah penyakit yang sangat merata. Akhirnya terus Sayyidina Umar mandek karena ingat hadis Nabi. Nabi mengatakan kalau ada sebuah kota, sebuah negara dilanda penyakit menular, maka orang dari luar situ jangan masuk. Stop. Ya, itu namanya apa? Distancing. Ya. Jadi jangan masuk. Dan orang yang sudah tertular di dalam negara itu usahakan jangan keluar. Ketika itu Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin bingung. Ya. Kunjungan sudah jauh-jauh, sudah mau masuk perbatasan, ada berita begitu, akhirnya terus berhenti dari kudanya. Para pengawal kemudian sahabat-sahabat termasuk ada sesepuh sahabat Nabi yang masih tua-tua itu, ya, yang sudah tua itu masih ada. Diajak musyawarah, gimana ini? Kita lanjut apa kembali? Yang optimis, lanjut aja Sayyidina Umar. Nanggung, kita sudah perjalanan jauh-jauh sampai di sini kok balik dalam. Kita lanjut aja. Terus ada yang punya pendapat beda. Jangan Sayyidina Umar. Yang Anda bawa ini, para pengawal, sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh itu adalah aset tinggalan Rasulullah. Mereka-mereka ini masih ada, bisa dipakai referensi kalau ada orang tanya tentang bagaimana perilaku Rasul pada saat memimpin agama ini. Kalau sampai jenengan masuk, kemudian ternyata sahabat-sahabat para ilmuwan ini mati, nanti kita tidak punya referensi, tidak punya konsultan tentang keagamaan.
Nah itu sahabat ya terjadi perbedaan pendapat. Seperti sekarang ini ulama ya berbeda-beda. Nah, akhirnya Sayyidina Umar memutuskan kembali. Ketika kembali ditegur oleh pasukannya Ubaidillah Ibnul Jarrah. Kenapa Umar? Digampangannya diledek. Sampean gagahe perang gak tahu mundur kok saiki krungu penyakit balik dalan. Sahabat juga ada yang begitu. Apa jawabnya Sayyidina Umar? Saya ini kembali ya, itu lari ya, dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Jadi karena di situ jangan-jangan takdir saya masuk terus lari mau kena penyakit mati. Saya cari takdir yang lain saja, menghindari dulu. Akhirnya Sayyidina Umar kembali. Nah, ini kan perdebatan. Nah, sehingga kalau sekarang COVID-19 ini ada ulama A begini, ulama B begini, ya nggak usah bingung. Beberapa hari ada yang tanya saya, gimana Ustaz? Orang kecil ini bingung, lapo bingung. Beragama harus punya sikap. Ini sampean yakin jalan, kalau enggak ya nggak usah. Jadi mesisan. Kalau yakin setengah-setengah wis gak usah melok jamaah, gak usah melok. Ini gak yakin. Tapi kalau yakin ya kita di samping ya ikhtiar ya juga mengetuk rumah Allah. Salah satunya rumah Allah itu ya masjid mushola ya. Pada saat orang nggak berani sambat nang Allah ya kita sambat ya Allah mudah-mudahan diselamatkan. Makanya sampai hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk kunut nazilah itu salah satu isinya itu minta perlindungan Allah. Jadi nanti ini wis aman teman ya, gak adik kunut gak apa-apa. Karena itu minta perlindungan. Wis wedi terus gak njaluk perlindungan. Ya tambah wedi terus. Ngoten. Jadi tergantung wong ini. Yakin bismillah menyikapi. Nah, kadang-kadang ono sing gawe kesempatan. Dasar asale wis katakan seneng jamaah. Mari ngono terus ana pengumuman. Gak oleh jamaah, gak oleh jumatan. Alhamdulillah. Tepak ya. Nah, makanya tergantung. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.